Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 6 yang terdiri rekan saya dari Wijaya 18 10 93 10 40 dan saya sendiri Muhammad Rafi 18 dengan BP 18 10 93 23. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas besar dari simulasi sistem. Baik, untuk pertama itu ada 7 pembahasan. Yang pertama itu ada gambar produk, yang kedua ada peta proses operasi dan perakitan, yang ketiga ada konseptual arena, 4 ada input analisis, kelima itu ada verifikasi dan validasi, 6 itu ada analisis input, dan 7 merancang dan memilih skenario. Baik, untuk yang pertama itu ada gambar produk. Baik, ini merupakan produk yang kami jadikan objeknya yaitu kursi kantor direktur. Dengan produk ini merupakan produk kursi kantor yang terdiri dari 6 komponen, yaitu rangka kursi, tangan kursi, kaki kursi roda, hidrolik, roda drat, mekanis swivel, dan dudukan spon. Bahan utama pembuatan produk ini yaitu besi untuk pembuatan rangka dan plastik-plastik yang digunakan pada bagian-bagian kursi lainnya. Selanjutnya itu ada peta proses operasi dan perakitan. Pertama itu ada peta proses operasi, di mana peta proses operasi ini merupakan langkah-langkah proses yang akan dialami bahan baku mengenai urutan proses operasi sejak awal yang hingga menjadi sebuah produk jadi. Di mana dapat dilihat pada slide merupakan peta proses operasi dari kursi kantor direktur dengan jumlah operasi sebanyak 47 dengan memakan waktu 36 menit dan inspeksi sebanyak 18 dengan jumlah waktu 99 menit dan juga storage 1 dengan 1 menit. Next. Selanjutnya itu ada peta perakitan, merupakan gambaran grafis dari urutan-urutan aliran komponen dan rakitan atau sub-assembly kerakitan suatu produk. Berikut merupakan peta perakitan, di mana roda drat dirakit dengan kaki roda. Kemudian hasil perakitan ini nanti dirakit dengan hidrolik, selanjutnya dirakit dengan mekanis swivel, dan selanjutnya itu dirakit dengan dudukan spon, hingga nanti dirakit dengan rangka kursi dan menjadi sebuah produk jadi, yaitu kursi kantor direktur. Selanjutnya itu ada model konseptual arena yang akan dilanjutkan oleh rekan saya dari. Baik, berikut merupakan model konseptual yang kami pilih yang telah kita lakukan pembuatannya menggunakan software Arena. Untuk bentuknya kira-kira dapat dilihat pada slide. Nah, untuk penjelasan dari masing-masing itemnya akan saya jelaskan langsung di Arena. Baik, ini merupakan model konseptual yang sudah kami buat. Nah, dari di sini merupakan untuk entity awal itu kita menambahkan fitur create untuk masing-masing komponen, di mana ada kedatangan roda drat, kedatangan kaki roda, kedatangan hidrolik, kedatangan mekanis swivel, kedatangan dudukan spon, tangan kursi, dan rangka kursi. Jadi semua komponen nanti kita gunakan fitur create untuk menjelaskan kedatangannya. Kemudian untuk masing-masing komponen dilakukan pemrosesan berdasarkan dengan peta operasi yang telah kita susun, yang telah kita buat tadi. Di sini untuk salah satu contohnya itu kedatangan roda drat, ada proses pembentukan roda drat. Nah, di sini ada resource yaitu mesin pembentukan roda drat. Kemudian setelah itu dilakukan inspeksi komponen roda drat dengan kriteria 90% untuk true-nya dan false-nya berarti 10%. Untuk produk yang mengalami inspeksi atau tidak lolos inspeksi akan dilanjutkan ke rework atau pengerjaan kembali untuk komponen roda drat. Nah, setelah di rework, diinspeksi lagi untuk pengerjaan tadi dengan kriteria 97% yang lulus inspeksi. Nah, untuk
yang tidak melewati inspeksi maka akan menjadi reject roda drat. Setelah itu dilanjutkan ke perakitan roda. Nah, di sini ada fitur assign untuk mengenalkan entity dari ke atribut baru, yaitu atribut perakitan roda. Nah, untuk prosesnya kurang lebih sama dengan proses yang tadi. Ada inspeksi, ada reward, ada inspeksi untuk reward, serta setelah itu ada reject-nya untuk yang tidak lolos inspeksi. Nah, kemudian untuk selanjutnya itu ada fitur batch atau model batch. Model batch yang kita gunakan untuk menyatukan dari perakitan roda dengan hasil dari kedatangan kaki roda. Di sini ada batch pertama. Setelah itu baru lanjut ke perakitan. Nah, kurang lebih seperti itu kira-kira model konseptual yang telah kita buat hingga akhirnya menjadi perakitan dari keseluruh komponen menjadi satu produk utuh, yaitu kursi kantor. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada input analisis, di mana pada input analisis ini kita akan membangkitkan bilangan random. Pertama itu ada kita pilih data analisis dengan random number generation, lalu klik OK, lalu nanti kita gunakan distribusi uniform untuk menggunakan range. Nah, banyak data yang dibangkitkan, kami memilih dengan 50 data. Setelah itu range yang digunakan ini berdasarkan OPC waktu yang telah kami dapatkan sebelumnya. Next. Kemudian apabila data tadi sudah didapatkan, lalu data tersebut disalin ke dalam notepad yang nantinya digunakan untuk digunakan pada model arena untuk input analyzer-nya. Next. Selanjutnya itu kita membuka software arena, lalu kita pilih menu, lalu kita pilih tools input analyzer, lalu kita masukkan notepad yang telah kita buat tadi, lalu kita feed all, lalu nanti didapatkan waktu dari pengerjaan tadi. Misalnya untuk ini contohnya expressionnya 2 tambah 2 tambah beta 0,97, 1,14. Next. Selanjutnya itu ada verifikasi dan validasi data yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu verifikasi dan validasi data. Jadi di sini kita melakukan validasi menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov test, pengujian Kolmogorov-Smirnov dan juga t-test. Nah, untuk Kolmogorov-Smirnov itu kita dapatkan taraf signifikasi hitung kita sebesar 0,2. Dan untuk taraf signifikasi kita yang kita tetapkan yaitu sebesar 0,05. Nah, karena nilai 0,2 besar dari 0,05, maka otomatis signifikasi hitung kita lebih besar dari signifikansi alfa yang kita tetapkan tadi yaitu sebesar 95%. Maka dapat kita simpulkan data kita itu terdistribusi normal. Kemudian kita lakukan pengujian menggunakan t-test dan didapatkan juga taraf signifikasi hitung kita sebesar 0,0. Nah, untuk signifikansi alfanya itu sebesar 0,05. Untuk t-test ini kita dapatkan signifikansi hitung kita lebih kecil dari signifikansi alfa. Sehingga untuk H0 kita itu tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan. Maka dapat kita simpulkan tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara hasil simulasi dengan hasil sistem nyata. Selanjutnya analisis output. Nah, berikut merupakan jumlah yang keluar dari sistem berdasarkan
model yang sudah kita rancang itu terdapat sebanyak 162 produk. Nah, untuk simulasi ini kita lakukan selama 1 hari atau 1440 menit. Berikut merupakan jumlah entity yang masuk untuk masing-masing komponen. Ada mekanis swivel, rangka kursi, subassembly, dan yang lainnya. Nah, ini merupakan entity detail summary-nya. Untuk selanjutnya itu terdapat queue, yaitu antrian untuk masing-masing entity yang ada di model. Itu ada waiting time, ada batch 1, batch 2, ada waiting time di pembentukan kaki roda, dan yang lain-lainnya. Di sini dapat kita lihat salah satunya pembentukan kaki roda itu antrian sebesar 254. Dan untuk batch ini merupakan yang tadi, untuk penggabungan antara dua komponen tadi. Ini merupakan usage atau penggunaan dari masing-masing entity tadi untuk mesinnya. Di sini ada terlihat juga jumlah utility-nya mesin untuk masing-masing entity. Dapat kita lihat dalam slide. Setelah itu kita lakukan merancang dan pemilihan skenario. Nah, untuk skenario kita yang pertama untuk mengurangi untuk meningkatkan produktivitas kita melakukan penambahan resource pada proses dengan antrian terbanyak. Itu ada tadi pembentukan roda, pembentukan roda drat, pembentukan kaki roda, pembentukan tangan kursi, dan pemrosesan papan kayu. Nah, jadi di sini kita lakukan penambahan resource atau mesin menjadi 2. Dan untuk skenario 2 itu kita menambahkan operator pada proses dengan antrian terbanyak menjadi 2 orang, yaitu pada antrian yang sama seperti skenario 1, yaitu pembentukan kaki roda, pembentukan tangan kursi, dan pemrosesan papan kayu. Untuk key performance indikatornya didapatkan lebih besar di skenario 1 daripada skenario 2, yaitu didapatkan sebanyak 107 pada skenario 1 dan 48 pada skenario 2. Ini salah satu contoh queue antrian, pengurangan antrian perbandingan antara antrian pada pembentukan kaki roda dengan pada skenario 1 dan 2. Di sini lebih jumlah antriannya dapat kita lihat pada slide. Maka kita lakukan pemilihan skenario dan terpilih skenario 1 menjadi skenario yang optimal dibandingkan skenario 2. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kami. Kelompok 4, mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.